Bagaimana menurut Ustadz tentang situs apa ini? Tuk mencari al-haq. Situs pencari al-haq gitu ya. Ada tuknya enggak? Ada tuknya. Tuk pencari al-haq. Oh gitu ya. Ya maklum saya tidak bermain dalam dunia begitu ya. Nggak bermain tapi yang ngasih informasi banyak gitu ya. Jadi saya nggak tersibukkan dengan yang semacam itu, alhamdulillah. Baik. Apakah di dalamnya termasuk caci maki? Karena di dalamnya ada pembahasan tentang kesalahan-kesalahan atau aib beberapa ustadz dan dilakukannya di depan umum melalui media internet. Masya Allah. Kesalahan ustadz ini dia tampilkan di forum umum atau kesalahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu? Dia tanya, saya nggak, ini aja saya nggak pernah klik itu ya juga nggak pernah ya, gimana lagi? Ya saya dulu. Barakallahu fikum. Ini ustadz Sunni Salafi atau ustadz Sururi? Loh, jawabin. Barakallahu fikum. Kalau seandainya yang dimaksud, seandainya ya, saya memberikan rincian jawaban. Ketika yang ditampilkan itu adalah tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin dan segala macamnya gitu ya, tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin, memang pemahaman mereka membahayakan umat dan tersebar tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Bagus, itu upaya untuk memberikan bayan kepada umat, tapi dengan data yang valid, bukan data yang rekayasa. Nih buktinya, nih, wajon. Ketika ada kata-kata yang kotor, tegur. Jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata yang kasar. Sudah tampilkan data, dikasih bahasanya lagi sedikit cukup. Bagus. Harus ada orang semacam ini untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan tokoh-tokoh hizbiyin itu. Nah kalau semuanya diam, siapa yang tahu mana hak mana yang batil? Barakallahu fikum. Itu kalau tokoh-tokoh sururiyin. Gitu ya. Ada lagi yang kedua rinciannya? Barakallahu fikum. Kemudian kalau kesalahan-kesalahan yang dimaksud, barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan yang tadi dalam bab mujaharah, terang-terangan. Orang tadi itu melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam bab akidah, dalam perkara manhaj barangkali terang-terangan. Misalkan dia di Facebooknya misalkan bangga begitu. Misalkan yang saya contohkan tadi misalkan bangga, saya habis makan malam dengan Abu Bakar Bashir, misalkan begitu. Pada malam sekian saya dan beberapa orang ikhwan yang lainnya makan siang dengan tokoh ikhwan mukhlisin. Misalkan, saya kasih semacam ilustrasi. Misalkan di Facebooknya, kalau dikatakan di Facebooknya itu artinya dia teriak-teriak di seluruh dunia, saya makan siang dengan Abu Bakar Bashir dan segala macamnya. Itu namanya mujaharah. Tanya, itu namanya mujaharah dan tidak ada ghibah bagi orang yang berbuat demikian. Nah, ketika ada yang kemudian ini kok aneh ya orang satu ini ya, langsung kemudian di kopas, apa kopas? Mulai bau sedikit ini ya, di copy paste ceritanya ini, di copy paste, langsung tampilan resmi Facebooknya dia. Nih Facebooknya dia, lihat baca, langsung tulisan dia sendiri di Facebooknya tadi itu. Oh saya makan malam dengan Abu Bakar Bashir, saya makan siang dengan tokoh-tokoh ikhwan muslimin dan segala macamnya. Ya jangan salahkan yang memuat tadi itu, ya salahkan diri kamu sendiri. Ya, kenapa kamu terang-terangan di dalam berbuat semacam itu? Itu namanya mujaharah, bukan namanya itu namanya mujaharah yang tidak ada ghibah padanya. Sehingga bukan namanya tatabul aurat, bukan namanya mencari-cari kesalahan. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian sesuatu yang tidak terang-terangan, tidak ada yang tahu, dicari-cari, cari-cari, diongkrek-ongkrek gitu ya, cari mana, cari aibnya dan segala macamnya. Gitu. Nah, semacam ini barakallahu fikum, hukum asalnya tidak boleh. Dikarenakan termasuk tatabul aurat. Dikecualikan kalau pihak yang dimaksud, dikecualikan kalau pihak yang dimaksud memiliki sebuah pemahaman yang menyimpang, yang aneh, menyebar di tengah-tengah masyarakat, menyebar di tengah-tengah umat, dan butuh data valid untuk mengisbatkannya.
Sehingga dengan sangat terpaksa harus dicari data untuk membuktikan kepada umat nilai penyimpangan dia. Nah, semacam ini kondisional, sangat-sangat kondisional. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi sih nggak sibuk dengan perkara semacam itu. Khalihi yadhar, katakanlah. Biarkan dia nampak dulu, tampil. Lah, kayak tadi itu, langsung yes. Nggak usah pusing-pusing, langsung tampilkan. Nih, lihat dia ngomong apa ini. Gitu. Selesai urusannya. Barakallahu. Intinya kunamtina asyakumullah iyalah rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Jangan sok bersih, jangan sok suci. Ketika ada orang yang menyebutkan keaiban kamu, kesalahan kamu, mengkritik diri kamu, mbok yang ngaca, langsung muhasabah. Apa iya ya yang dikatakan sama dia itu? Tampil di muhasabah. Kadang-kadang orang ngasih nasihat itu caranya salah, nah gitu ya. Tapi dia kepentingan ngasih nasihat, kamunya muhasabah ngaca. Apa iya ya yang dikatakan sama orang ini ya? Apa betul ya saya makan malam dengan Abu Bakar Bashir ya? Iya betul. Kan begitu. Ya tobat, istighfar kepada Allah ya akhi. Tub ilallah, taubat kepada Allah, terangkan. Itu kesalahan. Saya minta maaf kepada semua pihak kalau saya berbuat demikian. Memang salah kah kalau makan malam dengan Abu Bakar Bashir? Jawabannya salah besar. Kalau Anda sebagai seorang sunni salafi, tidak mungkin seorang sunni salafi bisa berbuat demikian terkait dengan tokoh khariji internasional semacam ini. Dipertanyakan betul kesunahan Anda, kesalafian Anda ketika Anda dengan bangganya merasa mantap makan malam dengan Abu Bakar Bashir. La haula wala quwata illa billah. Saya paham ya? Ada perincian-perincian barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan sok suci gitu. Terkait dengan misalkan kita pribadi sebagai seorang ustaz, sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru agama, juru dakwah dan segala macam. Kamu tuh manusia. Kamu tuh juga banyak khilafnya, juga banyak salahnya, juga banyak lupanya dan segala macamnya. Siapa kamu? Ketika ada yang nasihati, ya kata sakit lah. Dikarenakan mungkin nasihatnya kok kasar banget dan segala macam. Tapi kamu muhasabah dulu gitu loh. Ada nggak pada kamu? Kalau memang ada, jangan malu-malu untuk rujuk kepada kebenaran. Ar-rujuk ilal haqqi fadilah ya ikhwan. Rujuk kepada hak perkara yang fadilah. Sekarang ini fenomena yang sedang terjadi, gengsinya duluan. Ya apa ya? Gengsinya dulu merasa apa orang itu? Orang baru taklim kemarin. Gini-gini. Orang baru taklim kemarin ngaji sama siapa? Belajar sama siapa ini? Sudah berapa tahun saya majlis dengan para masyayikh, dengan para ulama. Gini-gini gitu ya Allah musta'an. Nah kalau misalkan dianya betul apa yang dia sampaikan nyatanya memang ada demikian, ya kami yang tobat kepada Allah. Tub ilallah. Sifatnya salaf dan sikapnya atau kebiasaan salafun saleh dan ahlus sunnah wal jamaah ya ikhwan, mereka itu waqafun inda kitabillah, waqafun indal haq. Orang yang betul-betul langsung berhenti ketika ada nas ayat, nas hadis, berhenti pada al-haq. Al-haq, ya terima langsung. Walaupun dia yang salah, akui kesalahan. Rujuk kepada al-haq fadilah. Ar-rujuk ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada terus-menerus di atas perkara kebatilan. Barakallahu fikum. Anda harus diperhatikan baik-baik gitu loh ya. Memang harus banyak-banyak introspeksi diri nih para dai-dai dan para ustaz-ustaz yang ada ini. Jangan sok gaya pernah belajar sama Syekh Ibnu Utsaimin, jangan sok gaya pernah belajar sama Syekh Muqbil bin Hadi, jangan sok gaya pernah belajar sama masyayikh yang lainnya. Terus mawas diri, perbaiki diri. Terus kamu muhasabatun nafs, koreksi diri kamu pribadi. Ada yang salah apa tidak? Dan rata-rata barakallahu fikum kesalahan itu baru kita ketahui dari orang lain. Nah gitu ya, dari orang lain. Itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Antum bisa tahu bagaimana diri antum, itu bercermin dengan saudaranya antum. Yang tahu wataknya kamu kayak apa, bagaimana sifatnya kamu, ya teman-teman kamu ini.
yang mau amalah sama kamu keseharian, kamu ngerti? Ente ini subuh pendek. Perasaan kamu panjang aja subuh saya nih. Akhirnya dia, subuh saya panjang-panjang aja. Yang tahu tuh orang lain, kebanyakannya ya, Pak. Karena mereka mau marosah, mereka sudah bergelut keseharian dengan antum, sehingga ngerti, aku tuh subuh pendek. Oh iya dah, yakin? Iya. Kamu jangan malu-malu untuk mengakui kekurangan. Masa pendek? Ada contohnya yang mungkin saya bisa masak. Iya nih, gini. Iya ya, saya kok subuh pendek ya. Diakui ya Evan. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita pribadi. Hakadha salaf. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan itu yang diharapkan oleh semua pihak dan diharapkan juga oleh para masyayikhuna. Ketika saya masih di belajar di Yaman dulu ya Evan, belum pulang. Itu kan ada banyak kasus ketika itu. Ramai. Barakallahu fikum. Ada salah seorang yang punya ilmu yang sedang disoroti begitu barakallahu fikum oleh banyak pihak. Barakallahu fik. Ternyata memang apa yang disampaikan itu benar, ada pada dirinya begitu. Dia kemudian terang-terangan menyampaikan rujuknya, menyampaikan kesalahan-kesalahan dia. Saya mengakui saya salah dan segala macamnya. Yang betul demikian. Wah, sampai kepada Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Barakallahu fikum. Langsung beliau menyampaikan statement yang luar biasa. Uridu salafiyan mithla hada. Saya kepingin salafi yang kayak gini nih. Ya, ada yang salah, rujuk. Selesai. Ada perkara-perkara yang menyimpang pada dirinya, ditegur sama yang lainnya, rujuk. Terima nasihat. Kembali pada al-haq. Barakallahu fikum. Uridu salafiyan mithla hada. Barakallahu fikum. Hakata global ya, jangan minta rincian barakallahu fikum. Itu namanya pertimbangan maslahat dan madarat ketika menyampaikan secara global. Gitu ya. Barakallahu fikum. Pengen tahu? Pengen tahu? Nanti aja lah di belakang. Bagaimana jika yang berzina itu seseorang yang sudah menikah dengan yang belum menikah, dirajam atau dicambuk atau diasingkan hukumannya? Ya masing-masingnya. Yang sudah pernah menikah dirajam, yang belum nikah dicambuk dan diasingkan selama setahun. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Ini misalkan laki-lakinya sudah menikah, perempuannya masih gadis, perempuannya dicambuk dan diasingkan, yang laki-lakinya dirajam. Barakallahu fikum. Sesuai dengan hukumnya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wah, 1:30 ya, Pak. Insyaallah. Masya Allah. Nanya langsung nama orangnya nih Pak. Ya apa ini? Dijawab dah. Langsung bulan. Bagaimana? Bulan gitu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Berkaitan dengan pembahasan tentang tasyabuh, bahwa seseorang laki-laki yang menyerupai perempuan terancam dengan laknat. Ustaz, bagaimana dengan seseorang laki-laki yang mengaku sebagai perempuan atau memakai nama perempuan di dunia maya atau Facebook demi untuk bisa bergaul dengan akhwat di dunia maya? La haula wala quwata illa billah. Ya jelas enggak beres ini ikhwan. Perkara yang sangat-sangat gak beres ini ikhwan. Allah musta'an. Takillah ya akhi. Suruh dia bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Dia menggunakan nama laki-laki, fulan laki-laki, gaul dengan akhwat yang semacam itu udah gak beres. Apalagi talbis menggunakan nama perempuan, lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Itu namanya fi qalbihi marad. Di hatinya ada penyakitnya ya Pak. Ya ada marid ya Pak. Dia orang sakit ini. Sakit apa ya Pak? Sakit syubhat atau sakit syahwat?
Hah? Oh kabeh. Allahul musta'an. Bagaimana jika ada gadis yang diperkosa, apakah korban perkosaan dirajam? Tidak. Kalau betul-betul memang dia diperkosa dan dia dipaksa, tidak. Barakallahu. Korban tidak diapa-apakan. Bagaimana pendapat antum apabila ada pihak yang menyatakan bahwa koordinasi adalah bagian dari sikap hizbiyah? Oh pemane ini bocok neko-neko kalau punya pemahaman koordinasi kok dikatakan sebagai bahan hizbiyah. Masuk dalam kata-kata koordinasi atau syawur, saling memberikan musyawarahnya. Itu bagian dari koordinasi ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah nggak koordinasi dengan para sahabatnya? Hah? Tidak cuma pernah, itu merupakan sifat dasarnya beliau. Selalu koordinasi dengan para sahabatnya. Apalagi ada perkara-perkara besar. Barakallahu fikum. Ketika terkait dengan perang Badar, perang ini, beliau macam-macam kumpul para sahabat. Gimana kita? Berhenti di mana? Di sebelah mana? Di sebelah mana? Diminta ide, koordinasi. Barakallahu fikum. Itu perkara yang sangat mulia, koordinasi. Ya, itu bukan sifatnya hizbiyah, tapi sunnah nabawiyah. Barakallahu fikum. Tapi koordinasi dalam perkara yang baik loh ya, dalam perkara yang bagus, dalam perkara yang syar'i. Nah, orang-orang yang tidak suka koordinasi itu ashabul fawdha. Ashabul fawdha ya. Orang yang nggak punya aturan mesti ribut. Barakallahu fikum. Susah dicekal. Jadi maunya dia tuh tanpa koordinasi, tanpa aturan, sak maunya sendiri dan segala macamnya. Ini yang bikin fawdha ya kayak gini-gini ya, Pak. Apalagi terkait dengan bab dakwah. Itu harus ada koordinasi. Harus ada koordinasi. Bahasa yang kita gunakan ta'awun. At-ta'awun 'alal birri wa taqwa, at-ta'awun fil umur da'awiyah. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, kitab kecil yang berusaha oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pentingnya ta'awun, atharut ta'awun baina du'at, pengaruh ta'awun di antara para dai dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berta'awun koordinasi. Bagaimana dakwahnya, bagaimana. Barakallahu. Saya baru dengar kali ini kata-kata koordinasi adalah sifat hizbiyah. Kali ini. Barakallahu. Banyak neko-neko ya kalau Allah musta'an. Saya yakin orang yang tadi yang mengingkari koordinasi, dia juga bakal koordinasi. Ya Pak ya? Jadi orang-orang yang mengatakan tadi koordinasi adalah bagian dari sifat hizbiyah, saya yakin dia pun juga bakal koordinasi. Ya Pak ya? Iya, gak bakal kemudian sendiri-sendiri begitu. Nggak mungkin, dia pun juga bakal koordinasi. Kalau misalkan dia katakan sebagai hizbiyah, menghizbikan diri sendiri. Allah musta'an. Jafiro ya kan? Jam berapa ini? Kok diem aja ini? Aduh. Nanti harus membantu saya untuk lepas dari ini ya Pak. Masya Allah, barakallah. Kalau tambah siang, kemudian nanti bisa tambah sumbu pendek nanti. Masya Allah. Bagaimana sikap kita jika diteror atau ditantang fisik oleh orang yang menyelisihi kebenaran? Kita hadapi secara fisik atau sabar saja? Sabar. Kemudian kalau misalnya memang mengharuskan butuh keamanan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Ahlus-sunnah bukan preman ya Pak ya. Ahlus-sunnah bukan preman. Masya Allah, tabarakallah. Ini langsung ya tanyanya antum ini. Enggak ada yang bahasa umum gitu ya. Langsung-langsungan aja.
Bolehkah seseorang menikah antara anak kakak dan anak adik? Kakak punya anak perempuan, adik punya anak laki-laki. Bolehkah keduanya menikah? Boleh, itu sepupu, bukan mahram. Mahram. Baik, ada seorang ikhwan yang bilang bahwasanya orang itu kalau bukan disebut sebagai ahli bid'ah ya berarti dia ahlu sunnah. Apakah ini benar? Barakallahu fikum. Kalau bukan ahli bid'ah berarti sebagai ahlu sunnah, gitu ya. Jadi selama dia belum dituduh sebagai mubtadi', belum diklaim sebagai seorang hizbi mubtadi', maka dia sebagai ahlu sunnah, walaupun dia punya banyak syubhat, gitu ya. Allah yabarik. Tidak semutlak itu. Tidak semutlak itu. Barakallahu fikum. Seseorang itu dinyatakan sebagai ahli sunnati wal jamaah ketika dia tamassuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan pada dia ada usul sunnah, dasar-dasar pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah, dan tidak ada penyimpangan satupun daripadanya. Ketika dia sudah istakmala jami'al usul, menyempurnakan semua prinsip-prinsip dasar ahli sunnah dengan kaidah Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka dikatakan sebagai ahli sunnah. Barakallahu fikum. Seseorang dikatakan sebagai mubtadi' itu prosesnya sangat panjang. Sangat panjang. Barakallahu fikum. Naam. Apakah setiap orang yang bukan mubtadi' langsung dikatakan sebagai ahli sunnah? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Ada kalanya seseorang itu ikhwan fillah azakumullah memiliki syubhat tadi itu, memiliki syubhat yang sangat banyak, pemahaman-pemahaman yang sangat aneh-aneh, dan dalam proses ini mau masuk ke lingkaran bid'ah ini, mau dipendung, divonis sebagai seorang mubtadi' hizbi. Ini namanya al-mashbuhin. Barakallahu fikum. Ada pula orang yang majhulin, yang enggak dikenal siapa dia, yang al-masturin, la ya'raf bi sunnah wa la ya'raf bi bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga seseorang dikatakan sebagai sunni ketika menyempurnakan semua usul sunnah. Seseorang dikatakan sebagai mubtadi', sebagai seorang hizbi, sebagai seorang mubtadi' ketika sudah divonis sebagai seorang mubtadi'. Barakallahu fikum. Naam, ini ucapan di belakangnya banyak buntutnya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang tadi yang ahli syubhat tadi, ya banyak syubhatnya, bergaul dengan al-mashbuhin. Apa hukumnya belajar sama dia? Jangan sama dia. Dia banyak syubhatnya. Salafi atau bukan? Mubtadi atau bukan? Waduh, kalau mubtadi ya belum berani ya, dikarenakan saya belum mendapati keterangan para ulama yang mengatakan dia mubtadi. Ya sudah, kalau dia bukan mubtadi ya belajar sama dia. Nah, ini kesalahan besar. Jadi paham ya? Salah besar. Kita tidak semata-mata dilarang belajar kepada ahlul bid'ah, tapi kita juga dilarang untuk belajar kepada ahlus syubhat. Kita juga dilarang untuk belajar kepada al-majhul, orang yang tidak dikenal siapa dia, nggak dikenal bagaimana sunnahnya, nggak dikenal bagaimana salafiyahnya. Apalagi yang majhul, nggak dikenal dengan siapa dia belajar dulunya, dirosahnya di mana, taklimnya di mana, bagaimana dia belajarnya dulu, mempeng apa tidak. Tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Ada beberapa ketentuan panjang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala wa ra'ah dalam kitab beliau Syarah Qaul Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din. Syarah ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu fikum. Tapi tebel segini mantap ya, Masya Allah. Terkait dengan bab khusus, terkait dengan bab talaqi ilm, harus kepada orang-orang yang masyhur, orang yang masyhur dengan manhajnya, masyhur dengan akidahnya, masyhur dengan sunnahnya, masyhur dengan akhlaknya, masyhur dengan budi pekertinya. Tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, ahlul syubhah, masyhur tadi itu yang tidak diketahui di mana dia belajarnya. Barakallahu fikum. Atau orang yang jahil walaupun dia khatib, orang yang jahil walaupun dia orang yang suka memberikan mau'izah, orang yang jahil walaupun dia orang yang begini.
panjang beliau menyebutkan beberapa kriteria orang-orang yang tidak layak diambil ilmu daripadanya. Dan rata-rata bukan sebagai ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Walafumikum. Tidak bisa panjang-panjang ini ya, Pak. Nah, khawatir sumbu pendek. Barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.